Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid Asy-Syiddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Al-Ghayah wat Taqrib, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan Kitabul Buyu atau kitab yang membahas tentang masalah jual beli wa ghairiha dan yang lain sebagainya minal muamalat, dari perkara muamalat, hubungan interaksi antar manusia dengan manusia. Kita sampai pembahasan surudul ma'qudu alaihi, syarat objek yang menjadi objek akad atau syarat barang yang menjadi objek akad. Qala al-musannifu, penulis kitab ini menjelaskan, wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin, dan sah menjual sesuatu atau setiap sesuatu yang suci, muntafi'in yang bisa diambil manfaatnya, bihi mamlukin dan juga bisa dimiliki. Pertama, objek barang yang menjadi objek akad atau sesuatu yang dijual atau yang dibeli, pertama harus suci. Yang kedua, bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, bisa dimiliki. Wala yasihu bai'u 'ainin najisatin wala manfa'ata fihi, dan tidak sah menjual sesuatu barang, menjual benda yang najis dan tidak bisa diambil manfaatnya. Hadhihi ya syurutil ma'qudu alaihi, ini adalah syarat-syarat objek akad. Jadi yang pertama, ayyakuna tahiran, hendaklah objek atau barang tadi itu suci. Fa bai'ul 'ainin najasati la yasihu, maka menjual benda najis hukumnya tidak sah. Kal khamri, contohnya menjual khamr atau khamr Pak, atau minuman keras, niku mboten sah, transaksinya tidak sah. Kalau tidak sah berarti uang hasil penjualan tadi, maka hukumnya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama samanuhu. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan jual belinya. Berarti contohnya mawon umpamane babi, Pak. Babi niku haram apa mboten niku?
haram nggih, maka jual beli babi hukumnya haram. Uang hasil menjual babi juga hukumnya haram, Pak. Mboten angsal. Mboten angsal di dahar. Lah iki ora tek nggo tuku panganan, tek nggo tuku sing liyane, nggo tuku semen ya pada baen lah niku. Walaupun itu dimanfaatkan tapi hasilnya haram, maka tidak boleh. Awil maitati atau menjual bangkai. Maka menjual bangkai hukumnya tidak boleh. Bangkai itu apa yang dimaksud? Binatang yang tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Maka hukumnya bangkai. Awisyai'il mutanajjis atau sesuatu yang najis. Maka sesuatu yang najis juga hukumnya tidak boleh menjual dan tidak boleh membeli. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sahabat ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amul fathi, pada waktu perang Fathu Makkah, wa huwa bi Makkah, dan ketika ia sedang berada di Mekah, innallaha wa rasuluhu harrama bai'al khamri, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamr, wal maitati, dan bangkai, wal khinziri, dan babi, wal asnami, dan berhala. Jadi ini kabeh mboten angsal, Pak. Adol khamr, adol bangkai, adol babi, adol berhala. Lah terus kepripun nang Indonesia kok akeh teman peternak babi gitu niku gila. Peternak babi mungkin niku ya mungkin dudu wong Islam, Pak. Lah nek wong Islam kok nganti ternak babi, terus dodolan babi, lah niku Masya Allah. Niku berarti ora tau ngaji, Pak. Nah, nek ngaji insyaallah tobat. Insyaallah. Terus malih, kemudian ada masalah dalam kitab ini. Yahrumu bai'ul kalbi awil hinziri wasamanuhu malun haramun. Diharamkan menjual anjing, karena anjing juga merupakan binatang yang diharamkan, karena anjing ini dikiaskan kepada najisnya saja mughaladah. Najis mughaladah, najis yang besar, paling tinggi. Maka daging anjing juga hukumnya haram. Dalam mazhab Syafi'i, anjing masuk kategori yang diharamkan. Awil hinziri, atau babi. Wasamanuhu malun haramun, dan nilai daripada jual beli tadi, hasil daripada jual beli tadi hukumnya haram. Kemudian ada masalah, idza tanajjasa as-say'u fayahrumu bai'uhu wa kadzalika yahrumu tasaddaqu bihi 'alal fuqara. Jika terkena najis sesuatu, maka diharamkan untuk menjualnya. Demikian pula mensedekahkannya kepada orang-orang fakir. Ana benda najis adol ya haram, mensedekahkan juga mboten angsal. Lah terus nek adol tembelek ayam niku kepripun, Pak? Padahal tembelek ayam niku dalam mazhab Syafi'i niku termasuk najis. Angsal napa mboten niku? Angsal napa mboten niku, Pak? Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i menjual kotoran binatang yang bisa dimanfaatkan, ini akadnya bukan akad jual beli, tetapi naklul yad. Jadi akad yang dipergunakan adalah akad naklul yad. Naklul yad itu pindah tangan, Pak. Pindah tangan. Jenengan duwe kotoran ayam potong, tembelek ayam potong nggih, niku sak truk, Pak. Lah terus jenengan akadnya nek menurut mazhab Syafi'i mboten adol. Niku nek kepengin halal. Akadnya niku naklul yad. Pindah kepemilikan, pindah tangan. Wis ngono lah. Dibayari pira? Akadnya naklul yad. Mungkin ongkos ngangkut, mungkin ongkos manggul, ongkos nimbang.
ongkos beto kados niku Pak. Jadi bukan akad jual beli. Kalau dalam mazhab Syafi'i kalau akadnya jual beli tidak boleh. Karena kotoran ayam masuk kategori najis. Kados makaten. Dan iki jenengan sing biasa adol tembelek ayam niku ngemben nek adol malih niku akadnya naklul yad. Kados niku Pak. Naklul yad. Pindah tangan atau pindah kepemilikan. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan. Sebagian ulama yang membolehkan. Tetapi pagi hari ini kita sedang belajar fikih madhab Syafi'i. Fikih dalam kitab madhab Syafi'i. Kemudian ayyakuna muntafa'an bihi syar'an walau fil mali al mustaqbal ay fima la yata'ti minhu nafa'a halan. Hendaklah benda yang menjadi objek transaksi tadi itu benda yang bisa diambil manfaatnya atau sesuatu yang bisa diambil manfaatnya walaupun manfaatnya itu bukan saat ini, manfaatnya bisa jadi di masa yang akan datang. Pamanen jenengan tumbas alas Pak, kebun tapi asih alas greng jenengan beli. Walaupun pada saat membelinya belum bisa dimanfaatkan, mungkin belum ada waktu, mungkin juga teman sekelilingnya masih banyak yang belum menggarap lahan tersebut, tetapi di suatu ketika nanti pasti bisa dimanfaatkan, maka ini boleh. Tapi kalau benda yang tidak bisa diambil manfaatnya, maka tidak boleh. Fala yasihu bai'u ma la nafa'a fihi, maka tidak boleh, tidak sah menjual sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya. Kabai'i hasratan darratan, seperti menjual serangga yang membahayakan. Nah, boten angsal Pak, serangga yang membahayakan. Au bai'u aqrab, atau menjual kalajengking. Au hada'at, atau menjual sejenis kalajengking. Au bai'u habbah wahidatin minal aruz, atau menjual satu biji beras sak blondo Pak. Nyong adol beras sak blondo mboten angsal Pak. Sak blondo kan ora bisa dipendhet manfaat. Apa enggak jenengan ngeliwat seblondo beras wareg kan mboten wareg nggih. Nah, maka tidak boleh. Nek adol setengah kilo, seperempat kilo, sekilo niku angsal. Kenapa? Karena bisa diambil manfaatnya. Tetapi dalam kitab ini dijelaskan ada masalah nih terkait dengan hasarat, serangga atau mungkin kalajengking. Rajulun yajri abhasan 'alal hasarati awil aqarib fayahtaju ila syara'iha lil ilmi wal madarisah fajaizun. Ada seseorang yang akan melakukan penelitian. Ada seorang mau melakukan penelitian, dia membutuhkan serangga, membutuhkan kalajengking. Memang dia butuh untuk beli kalajengking, untuk beli serangga, untuk apa? Kepentingan ilmiah. Untuk diteliti Pak, dibawa ke laboratorium, diteliti kandungan kalajengking mengandung apa, racun apa malah apa itu ya. Nah, atau mungkin serangga. Kalau memang untuk kepentingan penelitian berarti ada manfaatnya, maka fajaizun, hukumnya diperbolehkan. Tapi nek jenengan Pak, jenengan tumbas kalajengking nggo ngapa nggo dolanan anake, ini bahaya malah. Nah, ketika tidak bisa mengambil manfaat maka tidak boleh. Kalau bisa diambil manfaatnya, yang jual pun dia dapat uang, uangnya halal. Yang beli pun dia melakukan transaksi, transaksinya sah. Syarat yang ketiga, ayyakuna lil 'aqid 'alaihi wilayati tasarrufu fihi. Hendaklah yang melakukan akad tadi adalah memang orang yang boleh mentasarufkan benda atau objek tadi. Fala yasihu bai'u malil ghairi, maka tidak sah menjual barang milik orang lain.
Ki nyong arep adol motor ki. Motor apa? Nmax. Wong duwe motor Nmax be ora, motore wong arep didol, mboten angsal, Pak. Jadi menjual benda atau objek transaksi milik orang lain tidak sah. Kecuali illa yatawakkil, kecuali kalau dia menjadi wakil. Nah, kalau menjadi wakil boleh. Contohnya jenengan menjadi reseller, Pak. Nah, sekarang kan banyak istilah bisnis reseller. Orang duwe stok barang, momane wis kadung nyetok barang akeh-akeh jebulane ora payu kan rugi nggih. Ya jenengan punya kesempatan jadi pedagang tapi hanya modal abab, Pak. Nah, maklar. Nah, niku jenengane reseller. Kalau pakai online berarti modal pulsa, modal kuota. Dul. Jenengan adol mobil, Pak. Mobilnya wong, tapi jenengan menjadi reseller. Nah, tetapi dengan catatan menjadi reseller ini memang sudah mendapatkan izin dari pemilik barang. Nah, momane jenengan duwe kanca, duwe toko, duwe warung. Barangnya akeh. Pak, ki nyong arep dagang tapi urung duwe modal, nyong tek ngrewangi kuwi ya, ngeserna barangnya jenengan ya. Ulih apa ora? Ya ulih ora apa-apa ngono. Barangnya nyong dipotoni kabeh. Foto cepret iku ya. Nah, itu terus di share. Engko ana sing tuku. Nah, terus dilayani. Terus dewek jikot barang maring sing duwe barang. Nah, ambil barang nanti langsung kirim ke langsung penerima, langsung pembeli. Niku angsal. Jadi kalau memang menjadi wakil boleh. Tapi nek ora dadi wakil kok nyong arep adol alun-alune siapa sih? Nah, niku mboten angsal. Hendaklah yang melakukan akad tadi yang memang boleh melakukan atau mentasarufkan barang tadi atau menjual barang tadi atau menjual barang milik orang lain tidak sah kecuali dia menjadi wakil au izni minal maliki atau mendapatkan izin pemilik barang. Kan biasanya kados niku tiang nek adol barang-barang gede niku biasanya memang perlu makelar, Pak. Kayak lemah nyong arep dol kayak pira rip ya, terserah ngono lah. Pokoknya sing penting rega 1 miliar ke atas. Terserah jenengan nek bisa adol 2 miliar berarti 1 miliar nggone jenengan. Lah, kalau memang sudah mendapat izin seperti ini, itu boleh. Boleh. Menawarkan barang itu boleh. Nabi SAW bersabda, la bai'u illa fima tamlik. Jangan menjual kecuali sesuatu yang menjadi milikmu, kecuali yang sudah kamu miliki. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu menjual apa yang tidak ada pada dirimu. Artinya tidak menjadi milikmu. Kemudian ada masalah dalam kitab ini, bai'ul fuduli batilun. Transaksi jual beli fuduli itu hukumnya batil. Kalau dalam keterangannya dijelaskan, ayyabi'a syahsin sil'ah ahor biduni idnihi, yaitu ada seseorang yang menjual satu barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Ini namanya bai'u fuduli. Hukumnya batil. Atau memang dia tidak menjadi wakil dari pemilik barang. Jadi pokoknya ngerti-ngerti nawakna barang, Pak. Lah, padahal mendapat izin juga tidak, kemudian menjadi wakil juga tidak. Kalau mau halal, maka harus minta izin dulu kepada pemilik barang atau mungkin kepada perusahaan distributor tertentu. Nah, sedikit kan kata jual beli model itu dicari reseller dengan profit 30% umpamanya. Niku kan kathah kata niku. Maka kalau memang kita menjadi wakil maka diperbolehkan. Kemudian ayyakuna maqduran ala taslimihi. Hendaklah barang yang dijual tadi itu bisa diserahkan. Mamane tuku iki taruh satu contoh iki HP. Ini saya jual HP. Ini bisa diserahkan. Maka sah transaksinya.
Fa idza ba'al hawa, maka jika ada orang yang jual angin, yang dimaksud bukan angin di kompresor Pak. Kalau angin di kompresor itu bisa diserahkan dan bisa masuk ke ban jenengan, ban motorin jenengan bisa. Ini angin udara yang dimaksud. Nyongar adol udara. Nah, kan nggak bisa diserahkan. Dekepe ya kepriwe. Cek lah ya orang bisa. Maka tidak boleh. Ausamakan fil ma'i, atau jual ikan yang ada dalam air. Nyongar adol libak nang banyu ngendi kali Serayu. Lah ya orang genah ya, tidak bisa diserahkan, nggak boleh. Lah terus kepriwe iki sing dekep dewek ngana? Lah ya nggak boleh. Lah kalau ikan di dalam kolam, lah ini para ulama terjadi khilaf. Artinya membeli cara borongan ikan yang ada di dalam kolam. Nek nang kolam kan genah, Pak. Genah artinya orang ngelen, nang kali kan susah. Artinya sebagian ulama membolehkan membeli ikan yang ada di dalam kolam. Tapi ini kolam syaratnya Pak. Dengan catatan pembeli tadi memang sudah ahli untuk memprediksi. Oh ya kira-kira begitu dimpani klobrok lelene keton kan. Ya ini paling bisa metu semene lah. Bisa mentaksir pengalaman. Kalau memang dia berpengalaman diperbolehkan. Tapi nek sing kelas orang pengalaman Pak, nekat ajur Pak, ngertine ndarani iwake akeh banget iku ya. Begitu ditumbas diborong wis ki sekolah tak tuku 2 juta. Jebulane iwake petik, iwak cilik-cilik, iwak sapu-sapu, bangsane gitu Pak. Lah nek sing mboten berpengalaman mboten aksa. Tapi yang dimaksud dalam kitab ini membeli ikan atau menjual ikan yang masih ada di air yang sifatnya lepas. Di sungai, di laut, maka tidak boleh. Au usfuron ala sajari, atau menjual burung yang ada di pohon. Adol manuk nang wit-witan, Pak. Yang arep adol manuk. Lah nang kandang kan genah nggih. Iku manuk nang ndi manuke kaya nang wit kerambil ya. Lha repot niku nggih. Kon tekep dewek maneh kan repot. Enggak boleh. Fabatilun haisul gharari, maka hukumnya batil karena ada unsur ketidakjelasan. Ada unsur gharar. Manuke kadang ya bisa kedekep, kadang nggih mboten. Iwake kadang ya ketangkep, kadang mboten. Aja maning udara. Udara enggak bisa ditangkap. Au idza lam yatimmat taslim illa yaqta'i juz'in minasyai' al-mabi fabatilun. Atau jika objek transaksi tadi tidak bisa diserah terimakan kecuali dengan cara memotong sesuatu dari sesuatu yang dijual, maka hukumnya batil. Contohnya kados niki Pak, jenengan adol nyong arep adol pupu pitik kayak gue, ning pitike asih urip Pak, ngono arep tuh berarti diketok pupune kayak gue tok, mboten angsal. Menjual sesuatu yang harus dipotong. Adol buntut sapi, padahal sapinya asih urip. Mau gawe apa sih? Nggak iso buntut. Lah wong sapi ini burung disembelih. Lah niku mboten angsal. Harus memotong sesuatu yang ada dalam benda yang masih hidup. Utama kayak gini Pak, jenengan. Ana mobil, utuh mobil. Kayaknya ngarep adol anu gue apa jenenge? Adol spion mobil lagi gue. Lah dadak motel lagi gue. Dadak motel kan mobil. Dan niku mboten angsal. Kecuali kalau memang dia sudah diambil dulu, kemudian digeletakkan jenengan arep ganti spion model baru, yang ini kan sudah dilepas nih, baru dijual. Kayaknya nggak spion bekas, orisinil arep tekdol, butuh duit, memenenggi nggo tuku sing anu aksesoris. Nah, niku angsa. Tapi kalau harus memotong tidak boleh. Kemudian ayyakuna ma'luman lil aqidaini, hendaklah objek transaksi tadi bisa diketahui oleh kedua orang yang melakukan transaksi atau melakukan akad. Ngainan wa qadran wa sifati, baik itu
jenis barangnya, jumlahnya, sifatnya. Bihaisu nantafil jahalah. Kenapa? Kalau sudah bisa diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad ini, secara otomatis ini menghilangkan unsur jahalah, unsur ketidakjelasan. Wal gharari, unsur horor, di mana Nabi SAW bersabda, naha an bai'il gharari. Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, ada unsur horor. Kemudian idza qala al-ba'i'u, ini contohnya termasuk kategori jual beli yang mengandung unsur horor. Jika seorang penjual dia mengatakan, bi'tukal asbab allati ja'atani amsi minas Su'udiyah, saya akan menjual baju-baju yang datang kepadaku kemarin dari Saudi. Nah ini kan nggak jelas, Pak. Nyong arep adol kelambi sing pada wingi dijujukna teka maring nggonku kan Arab Saudi. Baju warnanya apa, ukurannya apa, nggak jelas. Maka nggak boleh. Fabatilun haisul jahala wal gharar. Maka ini batil. Kenapa? Ada unsur ketidakjelasan. Jadi nek arep adol kelambi ya kena kenyong arep adol kelambi gamis, ukurannya XL, warnanya putih. Nah, itu kan jelas. Kalau nggak jelas, saya jual baju kepadamu yang datang kemarin dari Saudi. Nggak jelas. Kemudian syurutul aqid, syarat orang yang melakukan transaksi jual beli. Tadi kita sudah belajar tentang syarat objek transaksi. Sekarang syarat orang yang melakukan transaksi, baik yang menjual atau yang membeli. Yang pertama, ayyakuna ahlan litasarruf. Hendaklah dia memang orang yang boleh mentasarufkan harta. Boleh menjual, boleh membeli. Fasobiyu, maka anak kecil yang belum mumayyiz, anak kecil. Ada sebagian ulama menjelaskan sebelum balik, awil majnuni, atau orang gila, awil mahjuri alaihi, atau orang yang memang mahjur alaih, tidak boleh mentransaksikan benda tadi. Orang yang mahjur tidak boleh mentasarufkan harta. Kenapa tidak boleh mentasarufkan alaihi bisafihi? Karena saking bodohnya, Pak. Wong bodoh eda-edo, bodoh banget, jahlun murokab. Adol barang bahaya, Pak. Mobil ditoleh 2.000 perak umpamane nggih. Lah niku kan bisa merugikan dirinya sendiri. La yasihu minhul bai', maka tidak boleh, tidak sah dia untuk menjual. Awi syara, atau tidak boleh membeli. Anak kecil, bagaimana kalau anak kecil dia membeli? Ulama menjelaskan kalau objek transaksi tadi barang-barang kecil, tuku permen, jajanan yang nilainya kecil, itu membolehkan. Tapi kalau sudah objek-objek yang besar, atau lemah, atau mobil, atau rumah, anak kecil tidak boleh untuk membeli ataupun menjual. Sebab mengapa? Lah ya urung mudeng, bocah cilik. Mobil dianggapnya mobil-mobilan, Pak. Atule pira ki 10.000 lah ngarang kok tuku kae. Tuku jajan mamane nggih. Lah kok do main ramane, mboten angsal. Atau orang gila. Wis kena-kena wong gemblung, stres mamane nggih, malah dilomboni sekalian. Yang tuku lemah nggih, murah banget nggih, pira 500.000. Tuku ring saparing wong gemblung. Lah niki kan mboten sah, mboten sah. Nah, kalau orang gila maka walinya, keluarganya yang kalau mau menjual, walinya atau keluarganya yang menjualkan. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna muhtaron, maka hendaklah orang yang melakukan transaksi tadi memang menjadi pilihannya, memang dengan kerelaannya, menjual dengan kerelaan, membeli dengan kerelaan.
fala yasihu bai'u aw syara' al-mukrah, maka tidak boleh, tidak sah menjual atau membeli dalam keadaan dipaksa. Mboten angsal. Ini yang minggu yang lalu saya sampaikan. Jadi nek ana wong adol kok maksa, maka ini transaksinya tidak sah. Kenapa? Ada salah satu pihak yang dipaksa. Li'adami wujudi ridho. Kenapa? Karena orang yang dipaksa ini tidak ridho. Jane nyong ora pengen tuku tapi nyong jan wedi kok. Nek ora gelem tuku kena ditodong peso. Maka terpaksa beli nih. Maka transaksinya batil, tidak sah. Kemudian idza aqrahul qadi. Ini ada pengecualian dalam kitab ini. Jika seorang qadi, seorang hakim, dia memaksa al-maddaini, memaksa orang yang punya hutang nih, ala bai'i malihi, untuk menjual barangnya, lisidadi daini dain, untuk melunasi hutang-hutangnya, jaza, maka hukumnya boleh. Contohnya umpamanya kados niki Pak, ada seseorang berhutang kepada seseorang, janji 1 tahun mau dilunasi, nggak taunya janji tarsok, nggak dibayar-bayar nih. Kemudian yang menghutangi ini mengadukan ke hakim, ke qadhi, mengadukan. Kemudian akhirnya sama hakim dipertemukan antara peminjam dan yang meminjam. Hakimnya mengatakan begini, kamu hutangnya berapa? 1 miliar. Kamu punya aset apa saja? Punya mobil banyak, punya rumah, punya aset yang nilainya itu bisa untuk melunasi hutangnya, bahkan masih lebih untuk kehidupan atau kebutuhan hidupnya. Maka dalam kondisi seperti ini, hakim boleh memaksa orang tadi untuk menjual sebagian hartanya untuk melunasi hutang tadi. Dengan catatan yang memaksa hakim, Pak. Bukan preman, Pak. Nek sing maksa preman nggih mboten angsal. Jadi yang memaksa harus dia hakim atau qadhi. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini syarat yang ketiga, syarat yang melakukan transaksi yang ketiga adalah al-Islam. Hendaklah dia beragama Islam. Lima yashtariya mushafan, bagi orang yang hendak membeli Al-Quran. Ini khusus Pak. Jadi kalau yang lainnya beli benda-benda yang lain walaupun non muslim, akadnya secara Islam sah, maka sah. Tapi yang ini, seorang non muslim dia tidak boleh membeli mushaf Al-Quran. Dijelaskan dalam kitab ini, kadzalika la yajuzu bai'ul hadis an-nabawi lil kafir li haufi ihanatihi. Demikian pula seorang non muslim atau kafir dia tidak boleh menjual tidak boleh menjual hadis kepada orang kafir. Kita nggak boleh menjual kitab-kitab hadis. Sama seperti menjual kitab Al-Quran kepada orang kafir. Kenapa tidak boleh? Lihaufi ihanatihi, khawatir nanti akan dihinakan. Ada orang kafir beli Quran ke toko kita umpamanya, kita kasih. Mau jebulannya malah didak-idak, malah nang-anaknya nggak gawe layangan. Nah, ini kumpulan angsa. Tidak bolehnya dikhawatirkan akan menghinakan Al-Quran tadi atau menghinakan hadis tadi. La yasihu bai'u aw syara'ul a'ma. Tidak sah menjual atau membeli kalau yang menjual atau membeli itu orang yang buta, tidak bisa melihat. Li'anna fi dzalika jahalah. Karena yang demikian itu ada unsur ketidakjelasan. Kan nggak bisa melihat. Nggak bisa juga untuk melihat kok adol barang. Aweh duitnya juga. Walaupun orang yang buta itu kadang-kadang paham Pak. Jadi nyombe gumun kok.
Duit 10.000, duit 20.000, 50.000 paham, Pak. Mungkin mambune beda kan? Paham. Jadi dalam kitab ini jelaskan nggak boleh. Wa yasihu bitawkili, dan sah ketika dengan menggunakan wakil. Artinya untuk transaksi jual beli yang besar, hendaklah orang yang tidak bisa melihat itu didampingi oleh wakilnya. Mungkin anaknya, mungkin saudaranya, mungkin istrinya. Sebab mengapa? Khawatir nanti ada unsur merugikan salah satu pihak. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini syurutus sighah, syarat sighah atau bentuk transaksi, bentuknya. Alla yatahallala bainal ijab wal qabul kalamu ajnabi ghairul bai' wasyara'. Hendaklah ijab qabul, di antara ijab dan qabul, hendaklah ketika melakukan ijab qabul tadi tidak diselingi dengan ucapan lain selain ucapan transaksi. Nyong adol HP, terus sing sijine urung nganti yang eneh tak tuku, ngobrol yang lain, Pak. Ngobrol yang lain diselingi, akhirnya nganti kelalen regane pira lagi, Pak. Nah, maka ini hendaklah tidak seperti ini. Jadi ijab qabul hendaklah tidak diselingi dengan ucapan lain yang terkait dengan jual beli. Au sukutun tawilun yuaddi ila rafdin au tarkil akdi, atau diselingi dengan diam yang terlalu lama. Ini saya jual benda ini kepada jenengan, terus meneng suwe banget, Pak, 2 jam. Barang kayu kowe mbeke, iya saya terima. Nah ini kan ada jeda yang terlalu panjang. Kenapa? Bisa jadi itu akan membatalkan atau meninggalkan akad. Jadi mboten jelas. Nek arep tuku ya genah. Iki brambang 5.000, ki nyong tuku, ki duwite. Nah jelas. Aja malah jeda lama. Lah, kalau sudah jeda, diam terlalu lama, akadnya diulangi lagi. Akadnya harus diulangi. Syarat sighah yang kedua, tuwafaqul ijab wal qabul. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Bi ayyatafaqa fil jinsi, sesuai dalam hal jenisnya, wan nau'i, macamnya, wasihati, dalam hal baik atau buruknya bandang tadi, wal adadi, dalam hal bilangannya, wal khululi, dalam hal tunai cash, awit takjil atau kredit. Ini harus sesuai. Lah umpamanya ana wong adol, kok ijab karo qabule beda. Kenyong adol beras, yang eneh tak tukune terigu. Lah niki kan mboten madhep nggih. Nah, ijab qabul harus sesuai. Kenyong tuku beras nyong adol beras 2 kilo. Yang eneh nyong tak tuku beras 3 kilo. Wis beda maning. Harus sesuai. Cash, kredit harus jelas. Harus sesuai nih. Adolen niate cash, malah ya saya terima kredit. Ya gue malah, lah kan orang sesuai. Enggak boleh. Jadi harus sesuai antara ijab dengan qabul. Ada mutta'liq. Yang ketiga, tidak digantung. Transaksinya tidak digantung. Falau qala lahu in ja'al ghaib bi'tuka fala yasihu. Ini contohnya nih. Kalau ada orang mengatakan, saya jika si fulan datang, saya akan menjual ini kepadamu. Jika si anu datang, saya akan menjual ini kepadamu. Letakkannya bukan kapan, Pak? Kan orang genah. Digantung. Kecuali kalau mengucapkan begini nih. Saya akan menjual mobil saya kepada jenengan
insya Allah. Nah ini angsal Pak. Ada kalimat insya Allah. Tapi kalau tidak ada kalimat itu nggak boleh. Ada ketidakpastian. Yang keempat, ada mutta'kid, menjual atau membeli barang tadi tidak temporer. Tidak temporer. Tidak boleh kita menjual kayaknya ngadol HP 3 bulan. Yang namanya jual ya sudah selamanya. Sampai bosan. Ini saya jual rumah 1 tahun, nggak boleh. Harus selamanya. Takbid. Li'annal bai' tamalluqul abadiyun. Karena jual beli atau menjual barang itu bisa dimiliki selamanya. Kalau akadnya ini saya jual rumah atau saya jual mobil 1 bulan, maka akadnya bukan jual beli, akadnya ijarah atau sewa. Iki mobil rental naring jenengan sebulan, nah ini boleh karena akadnya ijarah, sewa menyewa. Tapi kalau jual ya sudah los, kita dol 3 bulan bae ya. Lah niku jenengane udah adol nyewaaken. Kemudian sedikit lagi, baqaul ahliyah hatta yatimmal bai'. Orang yang melakukan transaksi hendaklah orang yang boleh melakukan transaksi sampai jual beli tadi sempurna. Umpamanya nih, ada orang sedang transaksi jual beli nih, belum sampai deal transaksi ini, wonge gemblung Pak, salah siji gemblung, maka transaksinya tidak sah. Jadi kudu waras nganti rampung, nganti deal. Umpamanya gerembukan ya, ngerti-ngerti, umpamanya ya, ngerti-ngerti edan. Apa aneh gak kayak ya mungkin ana wong anu ndek duit ora tuku mobil umpamanya gila, terus stres lah. Maka nggak boleh. Jadi sampai sempurna jual beli tadi, dia termasuk orang yang boleh melakukan transaksi. Yang terakhir, ayyasarafal badi bil 'aqdi 'ala ma ata bihi minal ijabi ilal qabuli. Hendaklah tidak merubah akad ijab ke qabul. Umpamanya satu contoh nih. Kalau ijabnya mengatakan cash, maka belinya cash. Qabulnya juga cash. Jangan sampai ada ketidaksamaan. Umpamanya nih, bi'tuka hadza halan bal muajjalan. Kenya ngarep adol aring jenengan barang iki cash. Lah kredit bae lah. Nah, ini kan nggak jelas nih. Dari pertama transaksi sampai terakhir selesai, sampai gol, akadnya harus sama. Dijual cash ya cash, kredit ya kredit. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo, Mbok pilih onten. Bismillahirrahmanirrahim. Menjual barang itu tidak ada batasan maksimal mengambil keuntungan. Artinya selama saling ridho, itu dengan catatan saling ridho, maka diperbolehkan. Yang penting saling ridho. Yang tidak boleh itu menjual barang tetapi salah satunya tidak ridho. Mamanya nih, pernah dulu yang booming itu pernah anturium, pernah harganya fantastis, bahkan ada yang konon katanya 1 miliar. Padahal mau kembang Pak, kembang. Nah, fantastis. Kalau memang saling ridho antara penjual dan pembeli, maka sah. Walaupun di balik itu mungkin ada permainan nih, permainan pasar. Kemudian batu akik, harganya pernah melambung tinggi. Maka selama transaksinya saling ridho, hukumnya sah. Kata semakatan. Wallahu a'lam bishawab. Cuma nek kadang-kadang bulan panjenengan niku nggih mikir, wong manuk cilik banget yang regane 500.000 iku lho. Oh, padahal dipangan ya ora enak iku ya. Nah, cuma memang kalau memang dia itu hobi, senang dan dia ikhlas itu, maka sah. Wallahu a'lam bishawab. Cekap nih.
Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.